Anda kembali di iNewsroom pemirsa. Usai diperiksa selama 2 jam, selebgram Lisa Mariana didampingi kuasa hukumnya, John Boy Nababan, keluar dari gedung Barreskrim Polri. Iya, saya tidak mengerti. Lisa sempat menyinggung rencana tes DNA ulang terkait opini kedua status biologis anaknya. Namun keinginan tes ulang terganjal mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil melalui pengacaranya menolak rencana tersebut. Saya tidak mengerti. Pokoknya apa bang tadi ada beberapa persen yang ada kemiripan. Ada kemiripan. Iya. Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Iya karena itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita mengajukan second opinion. Sudah ya selanjutnya biar ini ibu bertua yang menjelaskan. Oke. Beralih ke informasi lain, pemirsa, suasana duka mengiringi proses pemakaman Zetro Leonardo Purba, staf KPRI Peru yang tewas ditembak orang tak dikenal di Kota Lima, Peru. Keluarga hingga rekan kerja mengantarkan korban ke tempat peristirahatan terakhirnya. Suasana duka mengiringi proses pemakaman jenazah Zetro Leonardo Purba, staf KBRI di Peru yang dimakamkan di TPU Sari Mulia, Tangerang Selatan, Kamis siang. Pemakaman berlangsung khidmat selama kurang lebih 1 jam, dihantarkan dengan doa-doa dari keluarga besar, kerabat, hingga rekan kerja yang hadir. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan yang menghadiri pemakaman mengatakan bahwa Zetro dikenal sebagai sosok yang aktif dan meninggalkan kesan yang baik di lingkungannya. Di lingkungan beliau itu sangat aktif sekali. Kalau lagi tugas di sini, tinggal di Jombang ini selama ini aktif, kepada warga juga care sekali dan juga perhatian kepada masyarakat sekitar. Jadi kesannya sangat baik ya. Jadi sebagian masyarakat juga tetangganya pada hadir ke sini. Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum terlebih dahulu dibawa ke Kementerian Luar Negeri untuk dilakukan upacara penghormatan terakhir sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdiannya. Pegawai Kementerian Luar Negeri beserta keluarga hadir dalam upacara penghormatan terakhir. Zetro Leonardo Purba meninggal di usia 42 tahun, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra ikut menyatakan TNI tak bisa laporkan Ferry Irwandi. Yusril sarankan pihak TNI untuk berdialog dengan Ferry. Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra angkat suara terkait kasus Ferry Irwandi yang tengah ramai jadi perbincangan. Yusril menegaskan polisi sudah benar menyatakan TNI tak bisa laporkan Ferry Irwandi ke polisi. Yusril juga menyebut kasus Ferry bukan karena kerusuhan tapi terkait dengan unggahan di media sosial. Kalau Ferry Irwandi itu kan karena unggahan-unggahan dia di media sosial, lalu pihak TNI merasa bahwa perlu melaporkan yang bersangkutan, tapi apakah melaporkan itu tepat atau tidak, maka pihak TNI mengadakan konsultasi dengan Polri dan jawaban Polri itu sudah betul. Sebelumnya, Komandan Satuan Siber Mabes TNI Brigjen TNI J.O. Sembiring mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk berkonsultasi terkait dugaan pidana Ferry Irwandi. Beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Terkait dugaan pidana ini, aktivis sekaligus pegiat media sosial Ferry Irwandi tidak gentar menghadapi tuduhan pidana yang dilayangkan Satuan Siber TNI pada dirinya. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan siap menghadapi tuduhan tersebut. Tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Namun dalam pemeriksaan ada yang berbeda dari penampilan Noel. Dirinya tampil dengan menggunakan peci hitam. KPK kembali memeriksa mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Usai menjalani pemeriksaan, ada yang berbeda dari penampilan Noel. Ia tampil dengan mengenakan peci hitam. Dirinya mengaku ingin tampil lebih keren sebagai tahanan KPK. Noel juga membantah jika peci yang digunakan karena kangen menjabat sebagai penyelenggara negara. Peci bang. Simbol apa bang? Tangan di wamen. Pakai jas gitu. Udah pakai jas. Karena kalian punya saya pakai peci doang gitu. Thank you semua ya. Tim SAR mengerahkan 2 helikopter untuk mengevakuasi 4 penumpang helikopter PKIWS milik PT Intan Angkasa yang jatuh di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Keempat korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Setibanya di Bandara Moses Kilangin Timika, keempat jenazah korban jatuhnya helikopter PKIWS langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika, Charles Y. Batlajeri, mengatakan posisi helikopter berada di dalam jurang dan dalam kondisi terbakar. Tim berhasil menemukan korban namun dalam keadaan meninggal dunia. Setelah menemukan korban, tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban ke Jila dan selanjutnya dievakuasi ke Timika. Operasi SAR dinyatakan selesai karena seluruh korban sudah dievakuasi, seluruh tim kembali dengan selamat dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Mimika, kemudian dari RSUD Mimika akan diserah terimakan ke pihak keluarga dan RSUD untuk diotopsi. Selanjutnya pada hari ini operasi SAR sudah resmi dan dinyatakan selesai dan ditutup. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika menerima laporan dari ATC Airnav Bandara Moses Kilangin Timika bahwa ada sebuah helikopter PKIWS POB 4 orang milik maskapai penerbangan Intan Angkasa berangkat dari Bandara Ilaga tujuan Bandara Moses Kilangin Timika hilang kontak di sekitar Pegunungan Ilaga, Kabupaten Puncak sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Timur. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Kabasarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan helikopter yang jatuh merupakan milik PT Intan Angkasa dengan registrasi PKIWS mengangkut 4 orang. Helikopter tersebut melaksanakan misi mengangkut logistik ke daerah-daerah pedalaman bersama helikopter PKIWD. Pesawat helikopter berjenis AS350B3, nomor registrasi Papa Kilo India Whiskey Sierra atau PKIWS, operator PT Intan Angkasa dengan rute Ilaga menuju Timika. Pesawat berangkat pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur dan diperkirakan tiba di Timika pada pukul 12.30. Dengan jumlah penumpang 4 orang, terdiri dari 2 kru dan 2 penumpang. Pesawat heli Papa Kilo India Whiskey Sierra atau PKIWS melaksanakan misi mengangkut logistik ke daerah-daerah pedalaman bersama dengan pesawat heli Papa Kilo India Whiskey Delta atau PKIWD. Pesawat heli PKIWS berangkat 5-10 menit setelah pesawat heli PKIWD dari Ilaga menuju Timika. Saat melakukan penerbangan, kedua helikopter saling berkomunikasi, namun karena kondisi cuaca yang tidak baik menyebabkan komunikasi kedua pesawat
mengalami gangguan. Untuk pesawat heli PKIWD berhasil landing di Timika. Namun untuk heli PKIWS mengalami hilang kontak. Seorang sopir mobil babak belur dikeroyok warga di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Aksi warga yang main hakim sendiri menyebabkan sopir mobil babak belur hingga dilarikan ke rumah sakit. Pengeroyokan tersebut viral di media sosial menuai berbagai komentar warganet. Kejadian tersebut bermula ketika seorang bocah 4 tahun diserempet oleh mobil yang dikendarai NR. Saat kejadian Bapak terlihat di video itu sih kenapa ada Bapak di situ pada waktu itu? Kita bagaimana sih Pak pada waktu itu? Saya langsung melindungi si sopir. Sopirnya? Iya. Ini digebukin memang Pak? Iya. Itu bagaimana caranya, apa yang dipakai Pak menggebukin itu pada waktu itu? Tangan, kaki, dan ada juga bahkan ambil batako Pak. Hingga kini korban pemukulan dan korban laka lantas masih dalam penanganan medis. Sementara pihak korban pengeroyokan sendiri telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Wajo. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Dua alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta layangkan gugatan ke Presiden ke-7 Joko Widodo terkait ijazahnya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews.